Ya, saudara-saudaraku seluruh Indonesia, saya ini pemulung dan saya tetap bangga jadi pemulung. Awalnya juga dari pemulung dan hasilnya juga untuk kita bersama-sama membangun kesejahteraan pemulung nantinya. Jadi kita itu harus bangga jadi pemulung. Jangan pesimis kalau dibilang pemulung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada saat ini saya lagi berada di satu tempat di mana seorang bapak yang bernama Hasan Bakri. Moto dari beliau adalah, ternyata di balik sampah itu ada emasnya. Makanya, kenapa saya berada di sini? Saya ingin tahu apa maksudnya di balik sampah ada emas. Mari kalian tetap menonton video ini sampai habis, maka kalian akan mengerti apa yang dimaksud oleh Pak Hasan Bakri, bahwa di balik sampah itu ternyata ada emasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Hasan Bakri. Selamat siang Ibu. Tolong ceritakan tentang Bapak. Berasal dari mana, orang tua Bapak, usaha orang tua, dan berapa bersaudara? Saya asli dari Bangka Belitung, tepatnya di Pulau Belitung. Orang tua saya berasal asli orang Belitung juga. Nah, kalau kakek mungkin masih ada dari China dulunya. Dari sisi mama saya, nenek saya itu orang Kerawang asli. Kalau bahasa dulu orang pribumi katanya kan, Ya. NKRI. Saya 3 bersaudara, laki-laki dan saya yang paling keempat, yang paling kecil. Orang tua saya partikuler, artinya usahanya apa aja ya. Dulu tuh beliau tuh pernah main di laut. Waktu masih kecil saya tinggal di pantai. Orang tua saya punya perahu nyari ikan. Terus berpindah lagi dari kota, kita pindah ke pantai dulu. Dari pantai pindah ke gunung, nanam padi dulu bapak saya juga kerjanya. Nanam singkong. Nah, berapa tahun kemudian pindah lagi ke kota, pusat kota Belitung itu. Nah, beliau ketika itu usahanya di bidang kayu, jual beli kayu, juga punya pabrik bata. Nah, ketika itu pabrik bata saya udah remaja ya, saya udah umur 15, saya pegang, dikasih pegang. Ketika itu saya udah belajar ilmu untuk dagang tuh, dari orang tua gitu. Bapak punya berapa putra? Putra saya ada 4, putri saya 2. 6 semua. 6. Iya, putri 2, yang paling besar dan paling kecil tengah-tengah putra aku. Apakah dari keenam anak ini Bapak melihat potensi mereka akan meneruskan Mengikuti. usaha Bapak? Putri saya yang pertama, dia kerja dengan orang lain. Dia kerja di bidang developer lah gitu ya. Dan dia tidak mau ikuti saya. Saya pun tidak pernah maksa keinginan dia kan. Itu ya udah silakan. Coba kerja dengan orang lain itu gimana. Nikmati aja kan gitu kan. Terus adiknya yang kedua ada di Kalimantan. Dia juga punya usaha sendiri, juga tidak ngikutin jejak saya karena dia kecil nggak ikut saya. Nah, yang ketiga itu yang satu-satu yang saya harapkan dia harus dan wajib. Sudah tidak ada lagi. Saya bilang harus kamu bertanggung jawab terhadap hal ini. Dan dia bersedia dan sudah memulai. Sudah 3 tahun ikut saya, sudah mulai berkembang sedikit-sedikit dan saya sudah mulai lepas. Nah, selebih itu masih kuliah 1, SMA 2. Tapi saya harap masih ada satu lagi harus ikut jejak saya nanti. Karena dia membantu abangnya gitu. Nah, yang 2 lagi saya anggap mereka pilihan, saya nggak memaksakan gitu. Apakah ada alasan Bapak tidak meneruskan sekolah SMA Bapak menuju kuliah? Saya SMA tuh di SEMEA sebenarnya. SEMEA tuh Sekolah Ilmu Ekonomi ya. Ya. Pas tamat dari sana, 2 pilihan saya. Saya harus berdagangkah, berhenti sekolah, atau saya mau lanjut sekolah. Satu sisi kalau lanjut sekolah butuh biaya. Satu sisi kalau dagang memang ada bekas toko kakek saya mau terusin. Berkecamuklah keluarga. Terus kami juga bersama teman-teman kumpul ngobrol, gimana kalian ada minat ke Jakarta nggak? Ternyata dalam rembukan itu ya diputuskan bahwa saya harus berangkat ke Jakarta kuliah sebenarnya. Tujuannya kuliah. Oleh orang tua setuju, walaupun harus mengorbankan pabrik bata tadi. Oke. Nah, pabrik bata dijual bersama mobil-mobilnya itu untuk biaya saya berangkat lah gitu. Nah, jadi ada sebenarnya kuliah. Kebetulan menikmati 3 semester. Bapak kuliah di mana waktu itu? Sebelum ganti stay, dia dulu tuh Akademi Akuntansi Indonesia. Nah, akhirnya dia tahun kedua itu sudah ganti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Rawangun. Tetap berada di tidak jauh dari ekonomi itu Iya, berarti saya hobi di ekonomi memang. Saya pernah salah sekolah, Bu. Di SMP-nya saya sekolah di teknik. Bagian listrik. Nah, itu salah tuh. Mesin, teknik. Nah, saya nggak bisa. Akhirnya saya bilang, Papa, saya nggak bisa ke Berarti teknik. STM ya Pak? Begitu ya? Enggak, ST-nya. Begitu STM, masuk SEMEA kan? Okay. Nah, itu kan berbanding banget. Jauh. Guru saya sampai bilang, kamu nggak bisa masuk SEMEA, harusnya kamu terusin STM. Oh enggak, saya bilang saya maunya di ekonomi. Saya minta 3 bulan. Kalau 3 bulan saya tidak bisa ikutin mata pelajaran,
berhentikan saya bilang. Ternyata 3 bulan, alhamdulillah saya mampu melebihi orang yang dari SMP. Nah, itulah kelebihan saya di saat itu, sehingga kepala sekolah ya udah lanjut. Nah, situlah saya dapat sekolah semia ke bagian akuntansi, ekonomi juga itu. Nah, jadi ke Jakarta pilihannya akunting juga. Cita-cita Bapak pada saat itu apa? Sejak lahir sampai SMP, saya pun belum punya cita-cita yang jelas, belum punya keinginan apa-apa. Mulai SMA, saya melihat bapak saya juga pengusaha kayu gitu. Saya dikasih kesempatan untuk terjun langsung ke kerjaan di pabrik bata itu. Nah, saya di situ merasa saya harus jadi bos ya. Saya udah jadi bos tuh hari itu. Punya anak buah 9 orang, udah manggil bos kan. SMP, SMA lah waktu itu ya. Jadi cita-cita saya sebenarnya, pertama-tama saya ingin kerja dulu lah sebenarnya. Menikmati kerja dengan orang gitu. Jadi manajer kah, jadi direktur kah apa gitu loh. Tapi nggak ke sana. Ternyata Tuhan memiliki pilihan lain. Saya harus jadi bos langsung gitu akhirnya. Tapi sempat sih kerja, 1 tahun lebih saya kerja. Jadi Bapak tidak seperti anak-anak lain ya, yang punya cita-cita Langsung, dokter. langsung. 3 bulan lagi ditanya mau jadi pilot gitu. Berubah-berubah. Ya, poinnya langsung saya mau jadi bos. Nah, karena saya udah belajar jadi bos di umur-umur muda kan. Sebelum Bapak memulai usaha yang sekarang, Pak, Bapak pernah usaha apa? Sejak tahun 84 saya terbang ke Jakarta dengan rencana kuliah. Saya pada saat itu merasakan kesulitan ya dalam hal ekonomi. Juga saya tidak memaksa orang tua harus memenuhi ekonomi saya gitu loh. Saya sudah menginjakkan kaki di Jakarta, berarti saya harus berjuang sampai titik darah terakhir lah. Itu orang Belitung komitmen seperti itu. Saya juga berprinsip injak kaki Jakarta saya harus berhasil, baru saya akan membuktikan kepada keluarga saya bisa berhasil. Dengan kesulitan apapun juga saya harus tempuh gitu. Jadi begitu nginjak, saya mencari tempat kuliah sendiri, tanpa ada bantuan dari saudara-saudara saya harus berjuang dengan Jakarta yang begitu besar, yang saya tak tahu sama sekali bentuk Jakarta tuh gimana gitu. Saya ketakutan juga ada di situ. Tapi karena tekad dan berjuang yang berani, ya saya belajar untuk tahu di mana saya cari kampus. Saya harus cari kampus tuh naik apa. Padahal saya nggak ngerti Jakarta. Itu dulu, kuliah dulu, berjalan kuliah, ekonomi tidak menunjang, sehingga saya merasakan saya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kuliah saya, buku, SKS, dan sebagainya. Akhirnya saya putuskan saya membantu dengan cara usaha apa kek gitu. Nah, usaha saya itu pertama saya alami ada saya jual-jual TV, bos punya barang saya cuma salesin, nanti ada yang mau kredit silakan, jual motor juga gitu. Jadi saya cuma masa-masa ternyata tidak berhasil, tetap tidak memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari saya. Akhirnya pada saat saya lagi jualan itu, ketika itu saya ketemu sebuah perusahaan daur ulang. Saya pun nggak ngerti apa itu daur ulang. Cuma saya tertarik dengan waktu itu di jalanan dijemur benda kok ada warna-warni merah, hijau, biru, kuning. Cakepnya kayak balon kan. Saya ambil, saya liatin, saya teliti. Ini plastik saya bilang. Penasaran, saya masuklah ke dalam perusahaan itu. Saya tawarkan produk-produk saya. Ketika saya tawarkan produk saya, ternyata di situ saya menemukan kalau orang Cina bilang kuizen, dewa penolong dewa ya. penolong. Nah, dewa penolong. Berngobrol lah dengan bos saya itu. Akhirnya ketemu gitu jalannya bahwa dia orang Belitung juga. Dia juga ada ikatan saudara dengan kakek saya, kata dia. Loh, kalau gitu kebetulan dong, saya bilang. Nah, itu beli dong barang saya, produk saya. Oh, nggak mau, saya beli ginian, kata dia. Kamu masih kuliah, masih. Nggak usah dagang gini deh, kamu buang aja semuanya, kata dia. Saya punya itu apa, brosur-brosur, besok kamu sini. Kamu kerja di sini, kata dia. Kamu belajar di sini. Maksimal harus 2 tahun sampai 3 tahun. Kamu kalau saya lihat kan memang punya keinginan sangat tinggi, kata dia. Kamu bisa perbaiki mobil? Bisa. Padahal saya nggak bisa loh. Bisa perbaiki mesin? Mesin apa? Dikasih lihat mesinnya. Ngerti juga enggak mesin giling? Kan saya nggak ngerti itu mesin apa ya. Oh bisa. Jadi apapun yang tidak bisa, saya bilang bisa. Meyakinkan diri bahwa kita dari jauh tuh berjuang, jangan bilang kita nggak bisa. Kita harus mencoba. Nah, itu juga satu patokan hidup juga. Ternyata apa yang saya bilang tidak bisa, saya lakukan di sana bisa. Mobil rusak remnya. Padahal saya di kampung saya itu memang bapak saya punya mobil. Saya nggak pernah ikut-ikutan kan. Tapi saya bisa perbaiki rem. Kamu bisa bawa mobil? Bisa. Punya SIM? Enggak. Ya udah, sekarang muat barang. Muat tinggi-tinggi. Suruh saya bawa. Saya bawa. Saya mampu. Saya bisa. Karena kalau kita bilang bisa, itu bisa loh. Kalau kita sudah bilang tidak bisa, akan terjadi tidak bisa. Makanya selalu bilang bisa. Itu aja. Melihat saya punya kecerdasan juga lumayan. Kamu bisa pembukuan? Oh bisa. Hobi saya bilang. Perusahaan ini nggak ada pembukuannya katanya. Asal jual, ambil kertas, robek-robek, bayar, selesai, robek-robek, jual, robek-robek, selesai gitu. Jadi nggak ada manajemen.
Baik, saya bilang saya akan bikin manajemennya, pembukuannya. Saya diangkat jadi mandor. Saya nggak ngerti apa-apa plastik. Mana tahu saya plastik namanya A, B, C, D, E, F, G. Nah, ada salah satu mandor dia sebelum saya, namanya Pak Bakri. Pak Bakri, tolong ajarin saya. Oh iya, 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 saya ajarin. Ini saya nimbang apa? Oh HD, ini saya nimbang apa? Oh, ini PP, catat. Saya ambil contoh. Bunting, bunting, catat semua. Malam saya pelajari. Mulai saya melihat orang mencium plastik itu baunya apa. Baunya gimana? Saya bakar. Apinya bagaimana? Oh, nggak ada sama. Semua beda. Ternyata plastik itu nggak semua sama. Jenis apinya beda. Jenis asapnya beda. Jenis baunya beda. Tarikan benangnya juga beda. Nah, disitulah saya belajar. Akhirnya saya bisa. Saya bisa memanage perusahaan itu dari punya mobil 1 truk sampai punya 6 truk dalam waktu 1 tahun. Artinya saya manajernya sukses. Saya sampai bikin gunung sampah tinggi. Saya makan bendera merah putih, saya tancap di tengah-tengah gunung itu. Gunung sampah, kan gitu. Berjalannya waktu, saya tuh saking hobinya dengan kerja, akhirnya saya ambil keputusan. Memang masih juga tidak mencukupi dong kalau untuk kuliah ya. Kalau makan oke lah, saya udah dapat makan dari kerjaan saya. Gaji 2.500 per hari itu saya ingat tuh. Satu kali makan 150 perak. Tempe, orek, atau lodeh, sayur lodeh. Itu ya tiap hari. Kalau nggak telur udah nggak ada. Nah kalau pengen makan enak, Sabtu. Ada gajian, makanlah nasi Padang. Nah, saking saya melihat perusahaan itu perlu desain yang lebih bagus supaya lebih maju, mesinnya harus bertambah, gimana caranya? Makanya saya putuskan saya cuti kuliah. Saya bilang sama bos saya cuti kuliah dulu. Loh kok cuti? Jujur aja saya bilang saya bayar SKS belum gitu kuat. Dan kedua, saya ingin fokus kerja dulu. Nanti saya akan sambung. Oke, disetujuin. Saya bikin surat pernyataan, saya cuti kuliah di stay itu, diterima juga. Itu sebenarnya berat ya, dosen-dosen saya itu sayang sama saya loh. 7 dosen saya, 5 tuh sayang sama saya. Nggak tahu saya punya ada kelebihan apa, nggak tahu. Pokoknya sayang banget. Saya masih ingat satu-satu dosen muka, masih ingat saya. Teman-teman saya nyatakan mundur nangis. Karena saya tuh humor, Bu. Kalau di kuliah, tempat kuliah tuh kalau nggak ada saya sepi. Tuh bikin mereka bisa ketawa. Bikin dosen saya senang gitu ya. Kalau perumpamaan apa-apa pasti saya tuh Hasan Bakri tuh. Gini-gini nah gitu. Nah, akhirnya saya mengucapkan salam perpisahan dengan mereka, saya fokus di sini kerja. Dapat kerja 1 tahun setengah hampir, nah saya hampir mundurkan diri. Kenapa Bapak Nah, mengundurkan mungkin diri ada, pada saat itu? karena saya berpikir gini, perjuangan saya kan sudah cukup. Ilmu saya anggap cukup. Tapi guru saya bilang, kamu masih jauh. Nggak apa-apa. Saya berdebat sama beliau, mau berhenti kan? Saya kan akan coba, saya bilang. Yang saya nggak bisa perbaiki mobil, saya bisa sekarang saya bilang yang rusak-rusak dikit-dikit saya perbaiki. Walaupun tangan saya hitam. Padahal saya nggak hobi banget itu, benci banget dengan kerjaan itu. Tapi harus lakukan gitu. Baik kalau gitu, saya carilah pemodal untuk modal saya jalan. Yang dicari siapa Pak? Ada paman saya dari Kalimantan, dia ada bantu saya dan ada lagi pihak lain yang membantu saya melihat saya mampu bermodalkan 4 juta kalau nggak salah saya. Saya mundurkan diri perusahaan. Saya minta satu dengan bos saya, Pak, boleh nggak saya minta mesin itu nggak dipakai lagi kan 12 skin kecil mesinnya. Boleh nggak saya mulai dari situ? Ada sekarang mesinnya tuh. Masih Bapak 40 simpan tahun ya saya simpan. menjadi Dari situ saya mulai. Tapi saya nggak ngerti jual, saya bilang. Saya ngerti beli, kenapa? Karena saya kan nerima barang, langganan semua kenal saya. Nah, saya begitu mau buka, langganan bilang, baik San, kalau lu buka nanti kita bagi ya. Kirim ke sini setengah, ke kamu setengah. Saya ngomong bos saya, bos boleh nggak begitu? Oh boleh nggak apa-apa. Hasil olahan saya dulu 100% jual ke dia. Ke bos saya. Dapat 6-7 bulan kalau nggak salah berjalan, saya menyatakan nggak jual lagi ke sana karena jujur aja kalau saya jual terus saya kapan bisa berkembang gitu loh. Saya kan pengen berkembang jual lebih mahal dong. Ya maaf ya kalau saya jual ke bos saya kan masih pasti harganya di bawah. Dan pada saat itu bos saya itu masih dipegang anaknya dan saya kurang cocok dengan anaknya itu. Akhirnya saya nyatakan sama anaknya, saya bilang aku nggak jual lagi ya ke sini ya. Aku juga nggak punya utang, jadi aku mau jual bebas. Oh ya silakan San kalau lu bisa. Saya ngomong juga sama paman saya itu, saya bilang, ya udah kamu udah pinter kok, kata dia, udahlah kamu jalan sendiri. Saya terima kasih selama sudah dibimbing, dari nol nggak ngerti sampai saya pinter. Tapi saya melepas perusahaan ini pun saya nggak melepas tinggal gitu. Saya didik dulu anak dia, latih dulu anak dia. Yang tamat sekolah SMA, saya didik sampai dia bisa, baru saya lepas. Jadi modal awal Bapak untuk mulai itu Kalau tidak salah 4 juta atau 7 juta, saya lupa. Tahun 1985, 86. itu hasil tabungan Bapak sendiri pada Ada saat tabung itu. saya dulu kan suka nyalok-nyalok tanah, dapat komisi-komisi saya tabung gitu, ada juga gitu. Nah, ngontrak tanah pertama tuh di Kapuk, tuh harga masih 700.000 setahun. Bapak saat mulai mencari lahan
dapat mesin yang diambil dari Sama bos saudara saya. itu, apakah Bapak itu ada rasa takut? Maju, mundur, maju, mundur. Enggak, saya manusia termasuk fighter. Begitu kata saya melangkah, begitu layar saya buka, saya pantang kembali kalau saya belum berhasil. Itu saya itu orangnya. Karena saya pejuang juga gitu loh. Nggak mau cemen gitu jadi Ya, orang. betul. Apalagi putra daerah dari jauh-jauh, berangkat dari Belitung aja disumbangin rame-rame sama saudara-saudara yang 100 perak, ada yang 50 perak, ada yang 200 perak nyumbang. Nah gimana kalau saya sampai gagal gitu kan? Nah saya malu. Nah ternyata saya berhasil, alhamdulillah. Ya dibanggakanlah oleh mereka gitu. Jadi setelah Bapak mulai modal 4 juta, pernahkah Bapak gagal di awal Bapak mulai bangun pabrik Kalau sendiri? kegagalan, semua orang ngalami kegagalan, apalagi di bidang usaha yang tanpa bimbingan. Oke. Cuman berdasarkan pengalaman. Ya. Ya kan? Umur saya baru 20-an kalau nggak salah itu ya, 20 lebih lah kalau nggak salah 22. Jadi adalah kegagalan, tapi kecil bagi saya. Kegagalan apa Pak? Coba ceritakan. Ya kegagalan ketika saya punya barang tidak dibeli orang karena saya belum bisa berinteraksi dengan Belum bisa buyer, negosiasi belum bisa. Saya hanya nekat ingin jual barang sendiri, tapi tidak bisa negosiasi dengan mereka tuh gimana sih. Selama ini kan kalau saya ikut bos saya nggak pernah tahu penjualan. Saya Bapak nggak taunya berani kembali tanya kepada beliau? nggak berani. Karena saya udah ngomong saya harus keluar dan saya mampu mencari sendiri. 7 bulan saya nggak jual sama dia lagi, saya berhenti. Saya harus cari bos sendiri. Nah, saya cari orang-orang yang sekampung dengan saya juga. Kebetulan ada orang Belitung juga yang bikin cetak injek itu. Nah, dia bantu saya mulai itu. Jadi barang saya kasih dia, terus ketemu lagi dengan bos saya di Kampung Jembatan 5. Dia juga punya injek. Sekarang udah pensiun tuh bos saya tuh. Dialah yang banyak pesan barang ke saya. Nah, disitulah saya mulai merasa, oh berjalan. Itu pun saya dari kapuk kontrak setahun, perpanjang setahun, pindah. Saya 6 kali pindah loh, Bu. 6 kali pindah, ke-7 baru beli tanah ini. Pindah alasannya karena punya Kontrak tanah habis. tidak mau. Satu, kontraknya habis. Kedua, biasanya kontrak dinaikin, kita nggak mampu. Sehingga apa yang terjadi, jadi pada saat itulah saya pindah itu, jadi hasil saya itu pas-pas buat pindah. Jadi ada lebih 10 juta buat kontrak. Jadi nggak ada keberhasilan sama sekali juga. Itu waktu itu masih ya cukup makan ya. Jadi perjuangan tuh nggak menikmati langsung gitu, nggak. Jadi Sudah proses. berkeluarga nggak Pak pada saat itu? Belum, waktu itu masih bujangan. Oh, Tapi cukup makan untuk saya kan. Tapi berjuangnya luar biasa. Nah, jadi pada saat itu tuh pindah sana pindah sini karena itu faktornya. Ada yang nggak mau kontrakin, ada yang mau naikin harga. Ini pengalaman buat teman-teman. Kalau kita dagang seperti ini, kalau mungkin dan bisa punya lokasi sendiri jauh lebih enak. Karena sekali pindah investasinya besar. Banyak kita mesti investasi. Pagar, air, lingkungan, listrik kita pasang semua. Setelah kita tinggal itu semua kita buang. Kontrak habis kita buang. Kita tempat baru lagi, mulai lagi tebas hutan. Nah, kalau saya pikir teman-teman kalau memang mau dagang itu harus berpikir seperti itu. Kalau bisa punya tanah sendiri, kalau bisa. Kalau nggak bisa kontrak. Kalau kontrak itu panjang waktunya. Misalnya sekali kontrak 5 tahun, ambil 5 tahun. 10 tahun. Kadang-kadang pemodal daripada pengusaha yang baru seperti kita daur ulang ini jarang yang punya modal sebesar itu. Tiba-tiba punya modal 1 miliar misalnya. Wah, kontrak 10 tahun untuk oke. Tapi kadang-kadang mereka punya duit 2-3 juta zaman itu ya. Kalau sekarang nggak cukup 2 juta, 3 juta mereka udah mulai dagang. Nah, jadi diperkirakan kontrak cukup 2 tahun deh. Mudah-mudahan bisa berpanjang kan gitu harapannya. Tapi memang kadang-kadang penyewa ini Pak, memang banyak yang melihat kita mulai berhasil, otaknya mulai tidak baik, mulai agak bengkok gitu. Itu saya juga pernah mengalaminya kok Pak. Nah, saya kenapa beli tanah ini? Padahal saya dulu di Jakarta, antara Tangerang dengan Jakarta lah. Namanya Rawabokor dulu ya. Kesini kan jauh banget. Langganan saya tuh banyak di sini dulu. Saya bawa mobil sendiri, tiap malam saya tuh harus ngambil barang ke sini, bawa ke Jakarta. Nah, saya punya langganan yang kenalin saya tanah ini. Dan didukung lagi oleh orang tua. Kamu udah harus beli tanah sendiri. Pak, tanah garapan Pak. Biarkan aja. Nggak masalah. Yang penting milik sendiri. Jadi motivasi orang tua itu udah almarhum teman saya. Membuat saya berani ngambil keputusan, berani segala-galanya. Tidak lepas dari motivasi orang tua, kakek saya dan bapak saya juga ngajarin saya banyak. Itu. Teman-teman, video kali ini akan saya jadikan 2 part.
karena durasinya panjang. Jadi part 1 dan part 2. Semoga teman-teman senang menonton video yang saya sajikan. Jika senang, jangan lupa like, subscribe, dan share. Bunyikan loncengnya ya teman-teman. Semoga teman-teman berbaik hati kepada saya dan senang dengan video yang saya tampilkan. Terima kasih.